Bisa mungkin Bapak Ibu ada yang menceritakan sekilas tentang proses kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Ada Bapak Ibu? Oke, Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja hari ini kita belajar seperti biasa. Hari ini kita belajar seperti biasa, cuma dikurangi waktu karena ketetapan jam sosial kita, karena dibuat acara seperti ini. Cuman ya keseharian kita sama seperti hari ini kemarin, lelah, tapi itu memang tugas seorang guru. Ya, walaupun berbagai macam karakter anak-anak yang kita hadapi, ya mau tidak mau kita harus menjalankannya. Di balik itu tanggung jawab kita, tapi ada sisi kecintaan kita terhadap murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih buat Pak Ibi. Saya rasa guru-guru yang lain juga seperti itu. Walaupun lelah di lapangan yang kita rasakan, karena seorang guru pasti melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala. Insya Allah dengan keikhlasan kita semua bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya, orang-orang hebat semuanya. Jadi saya Putri Albina, perwakilan dari CGP Aceh Besar. Di sini kami diminta untuk melakukan diseminasi, untuk berbagi praktek pengalaman baik sesama. Mungkin nanti kalau ada hal yang baik bisa diambil, misalnya hal yang memang kurang baik, silahkan disimpan saja. Baik, berdirinya saya di sini, saya bukan orang hebat, tetapi di sini kita belajar bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kita di lapangan. Karena saya kita lihat teori kadang-kadang berbanding terbalik dengan praktek di lapangan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budaya positif di SMP SMA Islam Nurul Falah dan bersama guru-guru hebat SMP SMA Islam Nurul Falah. Mohon aplausnya buat guru-guru kita semuanya. Oke, baik, sebelum kita memulai diseminasi tentang budaya positif, saya menginginkan Bapak Ibu semuanya untuk melihat pertanyaan pemantik sebelum kita memulai membahas tentang modul ini. Jadi di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang bisa kita lihat bersama-sama. Poin yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Mungkin bisa diangkat tangan yang setuju yang mana? Untuk poin nomor pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang setuju bisa angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang tidak setuju, mohon respon angkat tangannya. Jangan kayak anak-anak di kelas, setuju enggak setuju juga nggak ada pilihan. Jadi itu harus ada pilihan. Oke, untuk poin kedua, kita lihat bersama-sama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang setuju bisa angkat tangan. Oke, nanti kita lihat sama-sama setelah kita membahas modul ini. Baik, pada poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik, nanti kita simpan dulu jawaban yang setuju sama tidak setuju. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Mungkin dalam mempelajari modul ini, enggak semua kita bisa menerima langsung poin-poin yang ada di sini. Begitu juga ketika saya mempelajari modul ini pada materi kuliah. Itu kami mempelajarinya sekitar 2 minggu. Pada modul budaya positif ini, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi. Ini yang poinnya, keyakinan kelas yang nanti akan kita praktekkan insya Allah di lingkungan sekolah kita, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dalam kami mempelajari modul itu sampai 2 minggu, tetapi hari ini kita mencoba melihat secara garis besar bersama-sama, walaupun dalam durasi waktu hanya 1 jam. Insya Allah bersama bisa. Baik, kita lanjut. Sebelumnya kita akan melihat dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan
kegiatan yang kita lakukan bersama anak-anak kita. Oke, disiplin positif ini poin utama kita. Apa sih sebenarnya arti dari disiplin? Kita sering kan mendengar kata-kata disiplin di lingkungan kita. Oh dia nggak disiplin, oh dia datangnya telat, oh si anak itu selalu nggak pernah disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, Pak Yudi. Yang lain? Ada Bapak Ibu disiplin? Teratur. Tepat waktu, teratur. Oke, biasanya kata disiplin ini kita sering ke arah hukuman. Kalau nggak disiplin berarti si anak tersebut mendapatkan hukuman. Itu yang sering terjadi dalam lingkungan kita, bahkan menjadi budaya bagi kita semua. Oke, kita akan lihat bersama-sama dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita berharap si anak itu patuh dengan disiplin yang kita buat. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Betul. Ketika dibuat sebuah disiplin, guru wajib ikut rapat semuanya. Kita mengikuti rapat karena disiplin tadi. Akhirnya mau nggak mau ngebut cepat-cepat kita langsung ke sekolah. Kenapa? Kita teringat sama disiplin. Kembali ke poin pemantik tadi yang 3, kira-kira hukuman itu mendisiplinkan apa enggak? Kita lihat sama-sama. Oke, menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Biasanya anak-anak yang hidup dengan disiplin hidupnya pasti teratur. Kita melihat dari satu sisi, belum kita melihat ke sisi yang lain. Ternyata tidak semua anak yang hidupnya dengan disiplin itu teratur. Walaupun pada nyata yang kita lihat semua anak rata-rata yang sekolahnya boarding itu disiplinnya luar biasa dan teratur. Tapi kita nggak melihat aspek lain dari itu semua. Ada hal yang lain nggak? Ternyata ada. Apakah dia melakukan disiplin itu karena motivasi intrinsik dalam diri dia atau karena sesuatu sama juga dengan kita Bapak Ibu semuanya. Apakah kita ikut upacara hari Senin datang tepat waktu? Apakah itu keinginan dari diri kita atau karena beban tadi aturan atau disiplin yang sedang dibuat oleh sekolah? Baik, kita lihat perubahan paradigma. Sebelum saya menjelaskan tentang perubahan paradigma, saya minta kerja sama Bapak Ibu berpasangan, boleh langsung sama kawan samping. Kita mencoba untuk mempraktekkan kegiatan ini. A dan B, Anda dan teman Anda, boleh yang satu jadi A, yang satu jadi B. Saya kasih contoh, Ibu Akmal A, Ibu Zahara jadi B-nya. Jadi Bu Akmal menggenggam tangannya, nanti Bu Zahara mencoba membuka genggamannya. Kita lihat apakah Bu Zahara si B ini berhasil membuka genggaman apa tidak. Apa sih maksudnya? Kita praktek dulu, kita buat sama-sama. Anggap aja di dalam genggaman kita nggak perlu tulis, walaupun di sini ditulis tulis sesuatu, tetapi anggaplah di dalam genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang Bapak Ibu genggam. Apakah masa depan Ibu, apakah keluarga Ibu, pokoknya sesuatu yang memang menjadi hal yang berharga bagi Ibu. Ada nggak seseorang yang bisa menggoyang? Jadi bisa langsung dipraktek. Pak Jamal mungkin bisa sama Pak Yudi mencoba untuk menggenggam tangan, Pak Yudi yang menggenggam, Pak Jamal yang mencoba untuk membuka. Oke, nggak apa-apa, kita coba sama-sama. Nanti kita bisa praktekkan juga di kelas bersama anak-anak. Ini kita mencoba melihat perubahan paradigma Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nggak ada yang mati ketika menggenggam tangan, insya Allah. Bisa dipakai Bu Fujia digenggam tangannya, atau misalnya di dalam genggaman Bu Fujia calon suaminya misalnya digenggam kuat-kuat. Gimana caranya calon suami yang ada di tangan Bu Fujia nggak ada yang boleh mengambil, atau keluarga atau siapapun itu. Oke, bisa perpasangan. Oke, kita lihat Bu Akmal sama Bu Zahara, Pak Yudi sama Pak Jana. Ayo anak-anak, kalau di kelas kalau nggak kooperatif gurunya pasti marah. Ayo, saya mau mencoba. Oke, Pak Ilham bisa mencoba menggenggam, Bapak Eko mencoba untuk membukanya. Oke, bisa dicoba untuk menggenggam. Ada yang berhasil membuka nggak? Oke, Yasmina berhasil.
Kalau bagi saya kan itu misalnya dalam genggaman kita. Berarti kan tadi syaratnya salah satu barang atau benda berharga seperti itu. Jadi ketika misalnya ada orang lain atau pengaruh dari luar ingin mengambilnya, kita harus mempertahankannya. Walaupun itu nanti genggamannya sakit atau lain sebagainya, kita tetap harus mempertahankan. Karena itulah memang target kita, yang paling kita sukai, yang paling kita cintai. Luar biasa, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Kak Rio semuanya. Saya rasa sebenarnya Bapak Ibu tadi semuanya udah praktek. Walaupun mencobanya itu dengan cara meneliti atau mencobanya dengan cara curang. Tetapi di sini yang perlu kita sampaikan, badai apapun dalam perjalanan hidup kita itu nggak masalah. Pasti ada. Yang namanya hidup pasti ada perjalanan. Mau tinggal di hutan pun ada ini juga kan? Pasti ada. Mau lari kemanapun pasti ada. Di dalam kuburan ada malaikat. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, dalam sebuah perjalanan hidup itu kita ubah paradigma kita. Enggak ada satu orang pun hidup itu mulus, tetapi yakinlah Bapak Ibu semua, apapun fondasi kita, keyakinan kita itu ada di dalam genggaman Bapak Ibu semuanya. Baik itu cinta, keluarga, karir, semuanya itu ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Alah, saya nggak mau lagi kan dibilang sama orang tuh kayak gini-gini. Alah, saya nggak mau tinggal lagi di kampung. Itu kan orang tuh bilangnya. Kalau Bapak Ibu semua asik mendengar hiruk pikuk kehidupan, terus membicarakan omongan orang lain, nggak akan pernah berjalan pada prinsip Bapak Ibu semuanya. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan demikian? Karena setiap kita semuanya punya prinsip hidup masing-masing. Pak Yudi, saya cita-citanya pengen jadi presiden. Pas Yudi itu bangun aja jam 10 kok mau jadi presiden. Yakin saja sama mimpi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu. Walaupun agak miskin, tanya nih, yang mau makan bakso ditanya mau makan nasi atau orang. Luar biasa, hari ini ditaksir sama Ibu Kepala Sekolah. Ayo kesempatannya Bapak Ibu. Karena nih pesan terus, berapa orang yang makan bakso sekarang, berapa orang yang nah, kalau bapak-bapak biasanya makan siang lah. Gimana Bapak Ibu, hari ini luar biasa kita dapat makan-makan hari Kepala. Nasi aja. Berarti diseragamkan Nasi aja. Makasih Bu Kepala, sering-sering Bu. Oke, kita lanjut. Yang tadi mengenai paradigma, begitu juga yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita di kelas. Kadang-kadang anak-anak sering merasa, Bu, saya nggak berani, malu. Dia kan kayak ini. Katakan sama-sama tersebut. Nah, masa depan kamu ada di tanganmu. Your future is in your own hand. Ya, Bu, bahasa Inggris. Saya guru IPS soalnya, kurang tahu bahasa Inggris. Tetapi itu yang mau kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan peduli, bukan kita nggak peduli sama lingkungan, tetapi kita tetap pada fondasi kita masing-masing. Kita punya plan masing-masing, kita punya perencanaan masing-masing. Itu yang harus kita pegang masing-masing kita. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu sampai di kelas, katakan kepada si anak, nggak usah dengar, itu adalah orang-orang yang cemburu sama kehidupanmu. Selagi kamu yakin kamu menjadi seseorang yang hebat, yakinlah kamu pasti bisa. Balik lagi kepada Al-Quran, al-yakinu yakunu ala sahih. Keyakinan yang ada di dalam diri kita itu akan membawa kita pada hal kebenaran. Begitu juga yang akan kita praktekkan pada kehidupan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lihat teori disiplin positif. Ini sebenarnya kalau kita kaji teori ini terlalu mendalam, saya hanya menguraikan secara garis besar. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar teori mengenai William. Jadi dalam teori disiplin positif ini, semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti kita lihat dari motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai sendiri. Ini tadi motivasi kita melakukan disiplin. Tadi kan ada disiplin poin utama. Apakah Bu Eni datang ke sekolah tepat waktu karena ingin misalnya biar dilihat sama anak, oh Bu Eni ini luar biasa. Oh apakah Ibu Putri itu gak datang ke sekolah untuk sampah biar dibilang, oh Bu Putri itu tukang sampah. Apakah itu motivasi kita? Bukan. Tetapi motivasi kita yang kita lihat nanti untuk menghindari hukuman, biar tidak dimarahin sama Ibu Rosa sebagai kepala sekolah, atau untuk mendapatkan imbalan. Masya Allah Bu Jaza selalu datang subuh ke sekolah misalnya, atau untuk menghargai diri sendiri. Oh saya hari ini harus datang tepat waktu ke sekolah kata Pak Idi. Kenapa? Saya harus menghargai waktu, karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan itu motivasinya atas dasar intrinsik atau ekstrinsik.
Kita lihat lagi, ini gaduh-gaduh materi karena kita mengambil secara garis besar. 5 posisi kontrol. Ini adalah kegiatan yang selalu kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Kira-kira selama ini kita melakukan posisi kontrol kepada anak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu semuanya. Ketika kita anak-anak berbuat sebuah kesalahan, kita memarahi anak kira-kira sebagai apa? Sebagai pemantau, sebagai teman. Baik, untuk ini kita lihat dulu mengenai posisi sebentar. Ini teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan. Di sini kita lihat motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Si anak tersebut melakukan kesalahan, misalnya itu dia tidak melanggar kesalahan, apakah dia motivasi eksternal atau internal? Atau motivasi yang kita lihat di sini tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Misalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya datang masuk kelas tepat waktu, saya akan menjadi orang seperti apa. Berarti kan ini motivasi yang tumbuh dalam diri kita. Bukan saya masuk kelas, saya biar lihat sama Bu Roza, saya guru yang paling tepat waktu. Saya datang ke sekolah, piket kantor, dia dibilang sama ibu wali kelas, oh anak ibu rajin kali. Berarti si anak tersebut melakukan segala sesuatu bukan karena intrinsik, bukan karena motivasi dalam diri dia, tetapi karena hal-hal yang lain. Kita berharap anak-anak kita maupun kita semuanya melakukan segala sesuatu itu atas keinginan kita sendiri, motivasi dalam diri kita untuk pengembangan diri kita. Baik, motivasi perilaku manusia kita bisa melihat di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita selama ini berada di poin mana Bapak Ibu semuanya? 1, 2, 3. 1, ada yang 1, ada 2. Kalau saya selama ini mungkin melakukannya menghindari ketidaknyaman kan juga hukuman anak-anak piket biar tidak dimarahi sama gurunya. Begitu juga kita mungkin datang tepat waktu walaupun balap-balapan di jalan ditabrak biar tidak dimarahi. Tetapi sekarang kita ubah perilaku kita buat sesuatu itu jangan karena orang lain. Imal kulli syai'an lillah, lakukan segala sesuatu karena Allah. Pasti semuanya akan dipermudah. Dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia melakukan segala sesuatu. Oke, yang pertama bertahan hidup. Jadi bisa saja orang melakukan segala sesuatu agar bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan peserta didik kita di kelas. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak-anak kita, apalagi kita yang sekolahnya boarding ya Bapak Ibu semuanya, anak-anak sangat mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari kita guru-guru. Oke, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ini perlu diingat, ini kebutuhan dasar manusia dan biasanya manusia melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan ini. Berbeda-beda. Baik, kita lihat Bapak Ibu semuanya, konsep disiplin positif, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Yang kembali tadi ke disiplin positif tadi Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat bahwasanya antara hukuman dan penghargaan yang seperti afirmasi tadi, setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat hukuman. Hukuman itu menyakitkan, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Oke, kenapa bisa dikatakan hukuman itu bisa menyakitkan? Karena biasanya pada saat anak-anak melanggar disiplin, kita memberikan hukuman itu pasti ujung-ujungnya anak akan menyakitkan. Begitu juga kita Bapak Ibu semuanya. Ketika kita misalnya tidak datang ke waktu dipotong gajinya, pasti rasa sakit dalam hati itu ada. Oke, tidak nyaman pasti ya Bapak Ibu. Murid menjadi takut karena hukuman tadi. Misalnya si Moradi kenapa telat ya? Ibu kasih hukuman, akhirnya anak akan takut sama kita Ibu Putri, marah-marah aja. Akhirnya si anak akan merasa takut dan dia tidak akan terbuka lagi sama kita. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Ini
poin murid menyembunyikan kesalahan ini sering kita lihat. Biasanya kita sering ketika melakukan sidak anak-anak yang terlambat sekolah itu kita nanya, "Nah, kenapa Anda terlambat?" Kadang-kadang ada yang ada yang marah, "Kenapa terlambat?" Dia hari terlambat. Akhirnya karena si anak tersebut takut sama kita dengan nada yang kita sampaikan begitu, dia akan menyembunyikan kesalahan. "Enggak Bu, saya pikir tadi enggak Bu ini." Kenapa dia bisa menyembunyikan kesalahan? Karena cara penyampaian kita, cara kita menanyakannya itu mungkin belum tepat. Nanti itu bisa kita kaji pada teori restitusi Bapak Ibu. Kita lihat lagi pemberian penghargaan. Kita lihat identitas gagalnya tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa kita bilang merusak hubungan Bapak Ibu semuanya? Biasanya antara anak juara 1, juara 2, juara 3 di kelas itu biasanya ketika mau ujian atau pembagian rapor itu sering jaga jarak ya, karena mereka mempersaingkan untuk mendapatkan juara 1. Bahkan bukan hanya di anak, di orang tua juga ikut. "Oh, anak saya seharusnya dapat juara 1, kenapa padahal selisih nilai ini?" Ya, itu karena tadi penghargaan memaksakan hubungan, akhirnya hubungannya jadi tidak sehat, mematikan kreativitas karena setiap anak, perlu Bapak Ibu tahu semuanya, punya keunggulan masing-masing, punya kreativitas masing-masing pada mereka semuanya. Oke, terus menghukum dengan sistem ranking. Ini yang selama ini terjadi di lingkungan kita, ya, menghukum dengan ranking. Dan biasanya yang paling menonjol di kelas itu adalah anak juara. Padahal anak yang tidak dapat juara juga punya keunggulan masing-masing pada diri masing-masing. Mungkin tidak unggul di akademik, dia bisa unggul di ekstrakurikuler Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya merampas hak menghargai diri, ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Yang tadi kalau kita lihat konsep disiplin gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan juga restitusi. Ini yang tadi ya, teori restitusi. Kita lihat yang konsekuensi, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, berarti nggak bisa putus-putus, harus continue. Stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, tadi pada saat anak-anak membuat sesuatu kita kasih konsekuensi yang tepat, bukan ke arah hukuman Bapak Ibu. Oke, sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, kita membuat si anak itu sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia merasa sadar dengan kesalahan yang dia buat. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Cara teori restitusi yang kita pakai, kita tanya kepada anak-anak, membuat si anak tersebut merasa sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu semua, bahasa penyampaian yang kita sampaikan kepada si anak membuat si anak itu nggak jadi trauma, tetapi malah membuat si anak tersebut bersemangat. Nanti kita akan melihat bagaimana bentuk dari restitusi tersebut Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat pendekatan restitusi. Dari kita bahas restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu ya? Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini mereka nggak ada satu manusia pun walaupun kita dewasa nggak berbuat kesalahan. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Tetapi melalui teori restitusi ini kita akan belajar memperbaiki kesalahannya. Kita orang dewasa akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Bosan 2004. Baik Bapak Ibu, terus bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri dari restitusi itu? Oke, yang pertama bukan menebus kesalahan,
memperbaiki hubungan, misalnya tadi ada yang bertengkar, kita tanya masalahnya apa. Jadi kita cari solusi, kita perbaiki. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita nanya solusi sama si anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi masalah yang dihadapi oleh anak didik kita, di sini kita mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Bukan kita hanya menghakimi anak, memarahi anak pada saat melakukan kesalahan, tetapi kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi anak kita, biar si anak tersebut bisa belajar dari kesalahan dan akan menjadi sebuah pembelajaran. Karena pembelajaran itu tidak hanya didapatkan di dalam teori, di dalam kelas, tetapi di lapangan, pengalaman yang dia lakukan itu juga akan menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lihat di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya di sini mencoba ingin Bapak Ibu semuanya melihat apakah contoh yang di depan ini dia masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Oke, Miss Nina di Serasa mungkin bisa menyebutkan kalau mencatat ini masuk pada kegiatan apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Iya, ada yang menjawab hukuman atau konsekuensi ya? Nanti kita lihat jawabannya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira dia masuk hukuman atau konsekuensi? Boleh diangkat tangannya Bapak Ibu. Yang hukuman dulu. Oke, konsekuensi. Baik, kita lihat selanjutnya. Mari diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Cuma alasan karena masker disuruh push up sampai 15 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, jawab bisa katanya. Oke, kita lihat nanti sama-sama ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Boleh dikatakan yang setuju hukuman? Oke, iya. Bapak, hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, betul Pak. Karena ini memang kebetulan pelajaran PJOK. Oke, ini ternyata Bapak Ibu. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, dia masuk konsekuensi sesuai dengan kesalahan. Dia mencoba untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan mencatat sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat. Ini lebih ke arah hukuman. Kita membuat si anak itu merasa jera dengan kesalahan yang dia lakukan. Tapi tidak ada pelajaran yang bisa dia ambil dari kesalahan itu. Terus lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta push up juga hukuman. Menggantikan kertas ini ke arah konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan. Iya, di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa dibilang konsekuensi? Karena si anak belajar bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan Bapak Ibu ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit kebutuhan ini pada pelajaran PJOK dan hanya 10 kali, enggak sampai 100 kali. Jadi sesuai kita lihat dengan mapelnya ini masuk ke arah konsekuensi. Oke, next kita lanjut. Apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mungkin selama ini kita semua menganggap bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama aja, ternyata berbeda. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ke depan. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Betul nggak Bapak Ibu?
Oke, anak membenci kedisiplinan, nggak suka dia apa tadi ya, bahasa mungkin cara mana kita, terus bersifat paksaan. Juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menginginkan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipenuhi, merasa tidak dihargai. Ya, ini konsekuensi dari hukuman tadi. Sedangkan konsekuensi dia sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek karena sadar akan kesalahan yang tadi anak kita buat. Terus anak menghargai disiplin. Kenapa? Ketika kita tadi melakukan tadi disiplin, si anak sudah menyadari kesalahan yang dia lakukan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Karena dia sadar akan kesalahan yang dilakukan tadi. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, 5 posisi kontrol restitusi. Kembali lagi pada posisi kontrol. Selama ini sebenarnya kita sudah berada pada posisi yang mana sih Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya biasanya mungkin kalau kita lihat, mungkin pengalaman kita lebih ke arah penghukum, atau mungkin kalau yang SMA lebih ke arah teman ya. Nanti kita lihat bagaimana posisi masing-masing, baik itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer, atau itu semuanya ya. Dan kita lihat juga kita sebenarnya berada pada posisi mana sih Bapak Ibu? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, penghukum, kamu selalu saja terlambat, selalu pasti, selalu terakhir datang. Pembuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat. Sedangkan sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Kita ngomong sama anak kita dengan Anda sebagai seorang ibu. Pemantau, peraturan ini lebih ke arah tegas ya, karena kita sebagai seorang pemantau. Sedangkan manajer, kita membuat si anak malah merasa kesalahan yang dilakukan, sadar dengan kesalahan. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita menanyakan solusi kepada si anak tersebut. Oke, terima kasih. Ulfa, kira-kira Ulfa tahu nggak kenapa ibu panggil Ulfa ke kantor? Nggak tahu. Baik, tadi pagi ibu lewat di depan kelas Ulfa pada saat ujian, ibu melihat Ulfa menyontek. Kira-kira betul nggak? Ya, Kira-kira kesalahan Ulfa pada hari ini apa? menyontek. Baik, Ulfa menyontek. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Ibu juga pernah membuat kesalahan, tapi sekarang masalahnya di sini kita bukan mencari siapa yang berbuat salah. Ibu mencoba untuk membantu Ulfa bagaimana menyelesaikan masalah ini agar Ulfa tidak menyontek lagi. Kira-kira Ulfa bisa nggak cerita kepada ibu mengapa Ulfa menyontek? Tadi malam nggak belajar, Bu. Baik, mengapa Ulfa tidak belajar? Baca komik, ngomong sama teman-teman. Baik, kira-kira yang Ulfa lakukan itu sudah benar belum? Belum. Baik, jadi menyontek itu adalah bukanlah perkara yang baik, bukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ulfa masih ingat nggak keyakinan kelas yang udah kita buat di awal kita masuk? Apa itu? Tidak menyontek pada saat ujian. Baik, sekarang kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Ulfa agar Ulfa tidak menyontek lagi? Berdoa kepada Allah, Bu. Berusaha semampunya dan mengurangi baca komik. Baik, ibu nggak marah sama Ulfa, tetapi Ulfa harus ingat bahwasanya setiap kesalahan yang kita buat kita harus sadar dan bisa memperbaiki kesalahan kita. Oke, ibu mau nanya sekarang sama Ulfa, kira-kira Ulfa kapan mau memperbaiki diri? Mulai hari ini, Bu. Baik, berarti mulai hari ini Ulfa akan belajar untuk lebih jujur lagi. Ya, Bu. Oke,
baik, terima kasih buat hari ini. Ibu berdoa semoga Ulfa terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus belajar dan berusaha biar cita-cita Ulfa bisa tercapai. Sayang ya. Oke, terima kasih Nak. Assalamualaikum Ibu, maaf saya terlambat. Waalaikumsalam. Baik. Kamu terlambat hari ini. Ya, Bu. Tapi selain terlambat, kira-kira kamu ada buat kesalahan lain nggak? Nah, Apa itu? tidak memakai atribut lengkap. Baik. Kenapa hari ini kamu memakai sandal? Biasanya kan kamu selalu memakai sepatu. Sepatu saya basah Bu, depan asrama kemarin saya tidak meletakkan di box. Baik. Kira-kira kamu melanggar dari keyakinan kelas nggak? Ya bangga Bu, Masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? masih ingat Ibu. Apa itu? Memakai atribut. Baik, Ibu mau nanya sama Rajwa. Masalah Rajwa tidak pakai sepatu nggak masalah. Semua orang itu berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Sekarang gimana caranya Rajwa harus memperbaiki dari kesalahan. Kira-kira apa yang bisa Rajwa lakukan? Disiplin, tidak memakai atribut lengkap. Baik, berarti mulai besok Rajwa akan disiplin waktu dan memakai atribut yang lengkap ya. Oke, ingat lagi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu pertama, Memakai atribut lengkap. iya baik. Disiplin waktu. Baik, oke, kamu masih ingat berarti dengan keyakinan kelas kita. Jadi sekarang Rajwa boleh kembali ke kelas, bergabung sama teman-teman, lanjut belajar. Semoga untuk besok Rajwa harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu, maaf ya saya terlambat. Yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Baik. Oke, gimana kabar hari ini? Baik. Mukanya pada kurang semangat. Kenapa nih? Pasti belum datang orang tua ya? Ya. Pasti mau nelpon orang tua ya? Ya. Baik. Pada pertemuan pertama ini, Ibu ingin membuat sebuah kesepakatan kelas bersama-sama. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Yang biasa kita buat di awal itu biasa apa? Aturan kelas ya? Ya. Yang selama ini kita kenal yaitu aturan kelas. Tetapi sekarang kita ubah namanya dengan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Oke. Jadi pada hari ini Ibu akan membagi kertas. Sengaja Ibu pilih warnanya warna-warni biar kesepakatannya juga warna-warni. Jadi nanti semua kalian bebas menulis keyakinan kelas apa yang mau kalian buat. Contohnya misalnya kita punya keyakinan memasang kertas panel, ayo. Diambil kertas panelnya, dipasang di selangkannya. Dipasang di depan. Oke, yang lain sudah menulis semua keyakinan kelasnya? Ya. Diangkat tangan yang sudah menulis keyakinan kelasnya. Oke, bagus. Sekarang kita tempel sama-sama ya keyakinan kelasnya. Majunya per kelompok aja biar lebih mudah. Oke, ayo dibantu. Ada 2 karton. Ini ditempel di sana. Oke, kelompok mana duluan yang mau maju? Oke, boleh langsung maju ditempel keyakinan masing-masing. Enggak mesti berurutan, boleh acak-acakan ya. Ayo dibantu temannya yang lain biar lebih mudah.
Oke, boleh langsung ditempel di karton masing-masing. Ditempel aja nggak apa-apa. Boleh digabung. Ayo ditempel kan? Oke, bagus. Itu ada lem. Boleh pakai klip, boleh pakai lem. Ini saya bantu yang klip bawa sini, yang klipnya bawa sini sayang, biar saya bantu. Ada lagi kelompok yang belum, ayo. Boleh acak-acakan ya. Ini yang di samping pakai ini aja. Oke, sudah. Itu kalau diklip gitu lengket ke papan ya. Oke, baik. Semuanya sudah membuat. Ini adalah bagian dari keyakinan kelas kita. Di mana keyakinan ini akan kita buat bersama-sama agar kelas kita lebih disiplin dan lebih teratur. Siap menjalankan semua keyakinan kelas? Siap. Oke, mau nanya siapa yang siap dengan keyakinan kelasnya? Coba angkat tangan. Oke, tepuk tangan dulu buat anak-anak yang Oke, Ibu minta 2 orang maju ke depan untuk membacakan keyakinan kelasnya, biar teman-temannya bisa mendengar. Oke, ayo siapa? Iya, 1 orang, 1 lagi. Oke, 2 orang, ayo. Disampaikan namanya, saya akan membaca keyakinan kelas. Oke. Yang besar suaranya. Oke, mulai dari sebelah sana dulu. Ayo, suaranya yang sana. Keyakinan kelas, menaati peraturan di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas, silent, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh tidur di kelas, melaksanakan tugas piket di kelas sesuai jadwal, tidak boleh ngomong saat ibu menjelaskan, tidak boleh menyontek saat ujian. Oke, 1 lagi, ayo silakan dibaca keyakinan kelasnya. Boleh di sini biar teman-temannya bisa melihat. Oke. Keyakinan kelas, dilarang caper sama cowok, menyayangi sesama teman, tidak boleh bolos di kelas, menghormati guru di kelas, tidak boleh ngomong kasar di kelas, tidak saling membuli, tidak boleh saling membuli, tidak boleh membuat keributan di kelas, tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran, dilarang membawa elektronik, menjaga ketertiban kelas, jangan tidur di kelas, tidak boleh memilih teman. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, semoga keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini bisa kita jalankan bersama. Baik, cukup sekian. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa belajar dengan nyaman dan tertib sesuai dengan keyakinan kelas semuanya agar bisa menjalankannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ambil foto bersama. Coba duduk yang ini. Gak bisa tekan. Masih
lanjut deh. Adalah bahasa yang positif. Ini keyakinan kelas yang pernah saya buat bersama anak-anak. Kita tempel bersama. Kita lihat bentuk keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi setiap anak itu buat keyakinan kelas. Tanggung jawab, disiplin. Nggak usah kita buat yang tidak bikin hukumannya sekian-sekian, yang tidak menyambung kelas, itu sudah berat. Dari segi bahasanya aja anak-anak membacanya sudah tidak senang. Kenapa? Nilai positifnya itu nggak dapat dari bahasa yang ditulis. Sedangkan kita ubah dalam bentuk keyakinan, maksudnya tanggung jawab. Berarti bagi anak-anak yang piket tepat waktu, berarti dia tidak bertanggung jawab. Itu keyakinan yang bisa kita buat. Mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mencoba mempraktekkannya buat di kelas. Terus terima kasih. Sebelumnya saya akan mencoba untuk menayangkan video bagaimana posisi kontrol yang selama ini kita lakukan di kelas. Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisinya sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, gimana Bapak Ibu semua? Kan tadi ada 5 posisi kontrol. Kira-kira selama ini kita berada pada posisi kontrol poin kemana? Sebagai teman, penghukum, atau manajer, atau membuat orang merasa bersalah? Tergantung kelas. Semuanya. Tapi kalau biasanya kalau di jenjang SMP lebih ke arah mana? Hukum. Kalau di SMA kita tuh multitasking. Multitasking, berarti tergantung anaknya ya. Tapi kebanyakan di kelas kalau kita lihat kita lebih ke arah langsung menghukum. Di sini kan kita bisa melihat dari setiap poin itu sebenarnya ada unsur-unsur negatif. Sebagai teman misalnya selama ini menganggap sebagai teman udah bagus sekali, anak tuh udah nggak takut sama kita udah baik. Ternyata dia ketergantungan sama kita guru. Mungkin kalau posisi manajer tadi ini adalah posisi yang paling tepat. Kenapa? Di samping si anak tersebut sadar dengan kesalahan yang dia buat, kita juga memberikan solusi atas kesalahan dan dia memikirkan kesalahan dia sendiri. Saya kayak tadi datang terlambat, berarti solusinya dia dengan menyetel alarm. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah melihat dari tayangan tadi. Sebenarnya ada satu lagi video mengenai masalah restitusi budaya positif yang kita buat di kelas. Tetapi ini waktunya juga udah mau azan. Ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas bersama anak-anak. Bapak Ibu mungkin bisa memprakteknya nanti di kelas. Ini teori restitusi yang saya sampaikan sama Bapak Ibu semua. Pada saat kita membuat teori restitusi, kita melihat memanggil anak tersebut yang melakukan kesalahan itu. Kita tanyai dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan.
keyakinan. Yang tadi kembali lagi ke aturan kelas kita buat sebuah keyakinan kelas. Jangan kita buat peraturan ke kelas. Misalnya keyakinan kelas itu apa? Disiplin atau bertanggung jawab. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi masalah yang ada pada anak tersebut. Terus menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sama-sama tadi di dalam kelas kita. Oke, ini karena mengingat waktu, mungkin Bapak Ibu hebat semuanya, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita coba menjawab semua. Kalau saya tidak bisa, kita akan mencari solusi bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah siap nggak mencoba untuk mempraktek budaya positif di lingkungan kita? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Bismillah, pelan-pelan walaupun tidak langsung instan besok berubah total. Kita datang, anak-anak kenapa datang terlambat, langsung senyum-senyum. Enggak, tetapi kita tetap kondisikan, lihat keadaan si anak tersebut. Seperti yang Ibu Kepala sampaikan tadi, tergantung anaknya, jangan kita samakan semua. Yang anaknya kita kan semua guru pasti sudah mengenal watak dari anak masing-masing. Makanya di sini perlu ketika awal tahun ajaran baru kita melihat pengenalan anak-anak masing-masing. Terus bakat minat anak-anak. Makanya kalau di lingkungan sekolah kita itu biasanya ada kegiatan berupa quest atau pengenalan minat bakat. Jadi di sini kita bisa mengetahui keunggulan dari masing-masing anak. Dan dari kegiatan minat bakat kita juga bisa melihat, oh si anak ini ternyata unggulnya di sini. Nggak bisa ketika dia down kali di matematika kita langsung menjudge dia. Jadi pada kegiatan minat bakat ini bukan cuma anak-anak yang berpartisipasi, tetapi kita dari guru-guru terutama wali kelas harus ikut berpartisipasi. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali destinasi hari ini. Ternyata kita bisa berbagi ilmu itu tanpa harus menunggu pemateri-pemateri dari luar sana. Karena di dalam saja kita punya potensi yang besar, ya, punya SDM yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan sesama kita. Artinya kita tahu guru-guru kita ini sebenarnya banyak yang cerdas-cerdas gitu, ya. Jadi mereka ini bisa menunjukkan pengalaman mereka segala macam di bidang mereka masing-masing. Misalnya kayak hari ini, misalnya Bu Putri, judulnya tentang diskriminasi budaya positif di lingkungan daya dan sekolah. Kita sudah makan daya, karena mengingat kita tuh satu atap dengan daya. Kemudian nanti bisa jadi ke depan kita mintakan lagi misalkan diskriminasi dari siapa? Apa mungkin dari Bu Eno mungkin selaku orang yang sudah pengalaman kuliah di luar negeri misalnya. Apa yang kira-kira apakah misalkan budaya orang Cina mungkin yang positif yang bisa kita ambil atau apapun lainnya gitu. Atau misalkan ada sosialisasi juga mengenai bagaimana bisa dapat beasiswa ke luar negeri, S2 luar negeri itu kan juga jadi ilmu yang sangat penting untuk guru-guru gitu yang ingin melanjutkan kuliah luar negeri misalnya. Juga misalkan Ibu Rosa selaku yang sudah pernah kuliah profesi di luar di Malang ya, di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, siswa SMP Islam Al-Falah. Selama ini Ibu Putri sudah mengajarkan kami nilai-nilai positif kepada saya dan teman-teman. Dan sangat banyak terjadi perubahan dalam diri kami semenjak kami membuat keyakinan kelas. Misalkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama. Saya sangat senang dengan kesepakatan kelas ini. Kami jadi lebih nyaman, tertib, dan bahagia. Terima kasih Bu Putri sudah selalu membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.